Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anaf Noisa Putra dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan modul Y2 Framework tentang testing. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk topik pembelajaran pada materi modul ini, yang pertama di sini ada penjelasan tentang testing, lalu ada penjelasan tentang macam-macam testing, terus yang ketiga ada penjelasan tentang unit testing, yang keempat ada penjelasan tentang functional testing, dan yang terakhir ada penjelasan tentang acceptance testing. Oke, langsung saja. Apa itu testing? Jadi testing itu adalah proses eksekusi dari suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Nah, secara umum pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil dan yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Lalu suatu testing atau pengujian ini dikatakan berhasil jika kita menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Kemudian untuk target dari testing ini atau pengujian ini dapat bervariasi, bisa dengan modul tunggal, sekelompok modul, contohnya terkait dengan tujuan, penggunaan, perilaku atau struktur, atau juga dengan keseluruhan sistem. Lalu 3 tahap uji ini dapat dibedakan seperti ada unit testing, integration testing, dan juga system testing. Nah, selanjutnya di sini ada developing with test, test driven development atau TDD ini, dan behavior driven development atau BDD ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan juga baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan ini tercapai. Kemudian perbedaan antara TDD dan juga BDD ini, yang pertama ada BDD ini berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Kemudian pada BDD ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembangan dan juga pengguna. Lalu TDD ini hanya memberi pengembangan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Kemudian BDD ini memungkinkan pengembang dan juga pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Terus kapan dan bagaimana kita untuk tes? Nah, sementara untuk pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan seperti di atas itu masuk akal untuk proyek jangka panjang dan juga relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana karena ada beberapa, dan juga ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Itu yang pertama adalah ketika proyek sudah besar dan juga kompleks. Terus persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, yaitu proyek tumbuh terus menerus. Kemudian proyek dimasukkan untuk jangka panjang dan biaya kegagalan terlalu tinggi. Nah, terus ini ada testing environment setup. Pada Y2 ini secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Codeception, yang memungkinkan kita untuk membuat jenis pengujian seperti pertama-tamanya ada unit yang untuk memverifikasi bahwa suatu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada functional, ini untuk memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Lalu yang ketiga ini ada acceptance, ini untuk memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Nah, terus Codeception ini Codeception ini sudah diinstal sebelumnya dengan template Y-Basic dan juga Y-Advanced. Terus jika kita tidak menggunakan salah satu template ini, Codeception ini dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah konsol seperti ini ya, composer require dev Codeception, terus ada composer require dev Codeception specify, terus ada composer require dev Codeception verify. Oke, selanjutnya sini ada unit testing. Unit testing ini untuk memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi artinya itu dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas pengembalian hasil yang diharapkan.
Lalu untuk unit testing ini biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Terus pengujian ini unit ini dibangun di atas PHP unit dan opsional conception, sehingga disarankan untuk membaca dokumentasi seperti ini ya, ada di conception for Yi framework, terus ada conception unit testing dan juga PHP unit doc starting for chapter. Nah, kemudian untuk functional testing, tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan juga get, dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung dari kode. Nah, tes fungsional ini umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Oke, terus juga ini ada pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework conception ini yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Ini untuk contoh dokumentasinya bisa dicek di ini ya, conception for Yi framework dan juga conception functional test. Nah, selanjutnya ada acceptance testing. Tes penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Nah, terus dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Kemudian pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Itu bisa dicek juga di Codeception for Yi framework dan Codeception acceptance test. Dan selanjutnya ini ada tugas. Nah, untuk tugas ini nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Jadi untuk penjelasan dari materi tentang testing ini sampai di sini saja. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.